Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong beli pencerahan apa tentang ruh, sukma, dan korin. Soalnya sampai saat ini masih bingung. Kalau korin itu tadi sudah saya jelaskan ya. Korin itu jin pendamping kita di saat kita lahir sampai kita meninggal nanti. Gitu. Kalau ruh itu ciptaan Allah. Ruh itu suci. Ruh itu tidak buruk. Ruh itu suci karena ruh itu sebelum ditiupkan ke jasad kita itu dia berikrar, ya, berikrar alastu rabbikum kalau kata Allah di dalam alam di Al-Qur'an itu. Jadi di alam arwah itu kita sudah bersaksi ketika Allah bertanya kepada ruh, seluruh ruh, alastu rabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu, para ruh itu menjawab, bala syahidna. Ya, kami semua bersaksi. Jadi ruh itu suci, ruh itu nggak ada apa-apa. Nah, ketika ruh masuk ke dalam jasad, muncullah jiwa atau sukma. Ya. Disitulah mulai ada ada nafsu. Sehingga ruh yang suci tadi itu terkontaminasi karena ada unsur jasad tadi. Gitu. Muncullah nafs atau sukma atau jiwa. Nah, disitulah bersemayamnya setan. Di situ bersemayamnya setan. Sampai kapanpun roh itu tetap suci, walaupun seseorang ahli maksiat gitu, yang maksiat itu jiwanya dia, bukan rohnya, jiwanya dia itu. Maka yang akan nanti dihukumkan, yang dihukum nanti di akhirat itu bukan roh. Ya. Jadi seseorang masuk neraka atau masuk surga itu bukan ruhnya yang masuk. Yang dibalas sama Allah di akhirat nanti bukan ruh, tetapi jiwa. Nah, dari mana jiwa itu muncul? Jiwa itu muncul karena pertemuan antara ruh dan jasad. Lahirlah jiwa atau sukma atau nafs. Makanya yang masuk surga nanti jiwa. Artinya apa? Gabungan antara ruh dan jasad. Ya. Jadi yang disebut manusia itu ketika berkumpulnya ruh dengan jasad. Itu manusia. Kalau itu terpisah, bukan manusia namanya. Kalau jasadnya ya jasad gitu kan, mayat. Kalau ruhnya ya ruh. Kalau dia udah berpisah lah misalnya begitu, jasad dengan ruh gitu. Makanya di Al-Quran itu ketika balasan itu Allah selalu memakai bahasa jiwa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang masuk jannah itu nafs tadi, bukan ruh. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wah jiwa yang tenang. Jadi Allah panggil itu jiwa. Siapa jiwa? Gabungan ruh dan jasad yang disebut manusia. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj itu kan ada yang mengatakan sebagian dari kita mungkin yang pergi itu ruhnya, jasadnya mah ada di Mekah pada waktu itu. Tidak. Kalau dari ayat itu tidak. Jadi Allah memberangkatkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu jasad dan ruh. Dalilnya ada apa? Dalilnya ada di surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ pakai kata-kata abdi, abdun. Hamba. Hamba itu gabungan antara ruh dan jasad. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu jasad dan ruh gitu. Itu ya apa penjelasan singkatlah tentang ruh, sukma dan korin. Beda sebenarnya. Korin itu beda bab sebenarnya. Aturan itu ruh, sukma, nafs, dan jasad. Gitu. Karena unsur di dalam tubuh manusia itu ada 4 unsur yang vital gitu. Yang pertama ruh, yang kedua jasad, yang ketiga adalah nafs atau jiwa, dan yang keempat adalah hati. Gitu.